Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus untuk topik 6 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Mega Mayasari SE MSc dan Bapak Muhammad Ikhlas SE MAK AK. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Erika Anggraini dengan NIM 4111901073. Dan saya Nova Kasa Friskila Nainggolan dengan NIM 4111901077. Berikut penjelasan dari hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan berbasis data menjadi global. Tidak ada tempat yang tingkat kejahatannya menurun sedramatis New York. New York memiliki sistem bernama Comstat dan telah direplikasi oleh kota-kota lain. Comstat memiliki fitur lengkap yang berfungsi untuk merekam semua kejahatan atau pengaduan yang dilaporkan, penangkapan, dan pemanggilan di setiap 76 wilayah kota, termasuk waktu dan lokasinya. Sistem Comstat ini menganalisis data dan membuat laporan mingguan tentang pengaduan kejahatan dan aktivitas penangkapan di tingkat polisi, wilayah patroli, dan seluruh kota. Data Comstat dapat ditampilkan di peta yang menunjukkan lokasi kejahatan dan penangkapan, hotspot kejahatan, dan informasi relevan lainnya untuk membantu komandan polisi dan kepemimpinan senior NYPD mengidentifikasi pola dan tren dan mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk memerangi kejahatan, seperti mengirim lebih banyak kaki, berpatroli ke lingkungan dengan kejahatan tinggi. Di tahun 2010, New York membentuk Unit Strategi Kejahatan atau CSU. CSU mengumpulkan dan memetakan data. Database ini digunakan untuk sistem peringatan penangkapan. Ketika seseorang yang dianggap sebagai terdakwa prioritas dijemput atau ditangkap di wilayah lain di kota itu, setiap jaksa, petugas pembebasan bersyarat, atau petugas intelijen polisi akan secara otomatis dikirimi email terperinci. Sistem dapat menggunakan database untuk mengirim peringatan penangkapan untuk terdakwa tertentu, atau proyek lingkungan, atau perumahan tertentu. Dan database dapat disortir untuk menyoroti pola kejahatan mulai dari pencurian 2 siklus hingga pembunuhan. Penggunaan big data dan analitik untuk memprediksi di mana kejahatan terjadi dan siapa kemungkinan yang melakukan kejahatan telah menyebar ke kota-kota di Inggris, Jerman, Prancis, Singapura, dan lain sebagainya. Di Inggris sendiri, kepolisian kota Kent telah menggunakan perangkat lunak pra-kejahatan sejak tahun 2015. Perangkat lunak yang disebut dengan Predpol menganalisis basis data historis kejahatan menggunakan tanggal, tempat, waktu, dan kategori pelanggaran. Kemudian Predpol membuat jadwal harian untuk penempatan polisi ke area-area kota yang paling rawan terjadinya kejahatan. Predpol ini hanya memprediksi di mana kemungkinan terjadi kejahatan berdasarkan data masa lalu. Sistem Predpol mengidentifikasi area-area dengan probabilitas tinggi dari berbagai jenis kejahatan dan membuat peta kota dengan kotak berkode warna yang menunjukkan area yang menjadi fokus. Pada tahun 2016, Inggris mengadopsi rancangan Undang-Undang Kekuatan Investigasi yang melegalkan sistem pengawasan web dan telekomunikasi global dan basis data pemerintah yang menyimpan riwayat web setiap warga negara. Data dan analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang paling mungkin melakukan kejahatan atau merencanakan serangan terorisme. Kelompok kebebasan sipil di dunia prihatin bahwa sistem ini beroperasi tanpa pengawasan yudisial atau publik dan dapat dengan mudah disalahgunakan oleh otoritas. Negara-negara seperti Skandinavia dan Denmark sedang mempertimbangkan undang-undang untuk mencegah penargetan orang untuk pengawasan sebelum mereka melakukan kejahatan apapun. Peraturan GDPR UE juga menjadi pertimbangan untuk sistem kepolisian prediktif. Sementara itu, banyak negara dan kota mencoba menggunakan kebijakan prediktif. Namun, sangat sedikit data yang dikumpulkan tentang kemanjurannya. Nah, kota Kent sendiri setelah 5 tahun menggunakan sistem Predpol, membatalkan penggunaan program tersebut karena tidak dapat menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar dapat mengurangi kejahatan. Pertama, apa manfaat penuntutan yang digerakkan intelijen bagi polisi dan masyarakat umum? Manfaat bagi polisi adalah untuk membantu dalam mendapatkan informasi yang akurat. Sistem Comstat menganalisis data dan mengumpulkan laporan mingguan tentang pengaduan kejahatan dan aktivitas penangkapan di tingkat polisi, wilayah patroli, dan di seluruh kota. Sistem Comstat ini dapat menunjukkan lokasi kejahatan dan penangkapan, titik
titik-titik kejahatan, dan informasi terkait lainnya untuk membantu para polisi dalam mengidentifikasi pola dan tren kejahatan, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk memerangi kejahatan. Dengan sistem Comstat ini, semakin akurat informasi yang didapat, maka presentasi terjadinya salah tangkap akan semakin kecil. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat sendiri adalah untuk membantu terciptanya rasa aman, karena dengan sistem ini akan memudahkan polisi dan para pejuang kejahatan lainnya untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan melalui data yang ada pada sistem. Masalah apa yang ditimbulkan oleh pendekatan melawan kejahatan ini? Yang pertama, data yang tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena program yang dibangun oleh The City of Kent menggunakan Prepol tidak dapat menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar mengurangi kejahatan, di mana kinerja Prepol itu sendiri untuk menganalisis basis data kejahatan dengan menggunakan tempat, tanggal, waktu, dan kategori pelanggaran. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat memberikan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman ekstensif, namun tidak dapat menyampaikan laporan ad hoc atau menanggapi persyaratan informasi yang tidak dapat diantisipasi secara tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan ad hoc ada di suatu tempat di sistem, namun mungkin terlalu mahal untuk diambil. Beberapa program mungkin harus bekerja selama berminggu-minggu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam file baru. Yang ketiga, rendahnya pengamanan. Karena kurangnya kontrol pada pengelolaan data, akses pada informasi mungkin berada di luar kendali. Karena manajer tidak mungkin mengetahui siapa saja yang mengakses data informasi tersebut atau bahkan data yang merubah data informasi tersebut. Selanjutnya, masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan saat menyiapkan sistem informasi untuk penuntutan yang digerakkan oleh intelijen. Yang pertama, ada manajemen. Di dalam hal membuat sebuah keputusan terkait dakwaan, jaminan, pembelaan, atau hukuman, seorang jaksa harus memiliki informasi yang cukup. Kedua, ada organisasi. Penggunaan penuntutan berbasis intelijen ini memungkinkan para pejuang kejahatan untuk memusatkan upaya mereka pada pelaku yang lebih keras. Ketiga, ada teknologi. Informasi yang dikumpulkan oleh CSU dan disebarluaskan melalui sistem peringatan penangkapan membedakan antara mereka yang penahanannya sangat penting dari sudut pandang keselamatan masyarakat dan mereka yang terdakwa sebagai alternatif penahanan yang sesuai dan tidak akan secara negatif mempengaruhi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.